Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansah dengan NPM AB 201910070, jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya akan memaparkan resume atau rangkuman tugas mata kuliah nilai inovasi IT dalam bentuk video. 1. Pengertian dan sifat inovasi. Definisi inovasi. Inovasi adalah proses penemuan atau implementasi sesuatu yang baru, seperti ide, barang, pelayanan, atau metode baru ke dalam situasi yang baru. Baru, di sini berarti belum dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh penerima pembaharuan, dan yang terpenting adalah memiliki sifat kualitatif yang berbeda dari sebelumnya. Inovasi dalam ekonomi. Dalam konteks ekonomi, inovasi berarti mengenalkan barang baru, kualitas baru dari sebuah barang, metode produksi baru, membuka pasar baru, menguasai sumber bahan baku baru, atau menjalankan organisasi baru. Konsep ini disampaikan oleh Joseph Schumpeter dalam bukunya, Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi. Sifat perubahan dalam inovasi. Inovasi melibatkan perubahan, kebaharuan, atau sesuatu yang sama sekali baru. Sifat-sifat perubahan ini meliputi penggantian, substitution, perubahan, alteration, penambahan, addition, penyusunan kembali, restructuring, penghapusan, elimination, dan penguatan, reinforcement. 2 jenis dan karakteristik inovasi. Jenis-jenis inovasi bisnis. Inovasi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, termasuk inovasi produk, pengenalan barang atau layanan baru dengan peningkatan fungsi dan kemampuan, inovasi proses, peningkatan kualitas produk atau pengiriman barang, inovasi pemasaran, mengembangkan metode baru untuk mencari pangsa pasar melalui desain, pengemasan, atau promosi. Inovasi organisasi, kreasi praktik bisnis baru atau cara menjalankan organisasi, dan inovasi model bisnis, mengubah cara berbisnis berdasarkan nilai yang dianut. Karakteristik inovasi yang ditentukan pasar dan bisnis. Inovasi dapat mengikuti kondisi pasar yang ada, mengubah pasar atau produk, seperti penemuan barang atau layanan murah, muncul karena evolusi dalam proses inovasi dengan memanfaatkan teknologi, inovasi implementasi penambah, atau mengubah proses manual menjadi berbasis teknologi secara keseluruhan. Inovasi radikal. 3 siklus dan model perilaku inovasi. Siklus inovasi. Siklus inovasi menyerupai kurva difusi, di mana pada tahap awal pertumbuhan relatif lambat, kemudian meningkat secara eksponensial seiring respons pelanggan, dan akhirnya melambat atau menurun. Inovasi diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan dan menghindari penurunan produk atau bisnis. Model perilaku inovatif individu. Perilaku inovatif, innovative behavior, tercipta dari beberapa proses dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ekspektasi pemimpin, leader role expectation, ekspektasi anggota pemimpin, leader member expectation, gaya penyelesaian masalah institusional, institutional problem solving style, dan tahapan karir, career state. Faktor-faktor ini menciptakan dukungan terhadap inovasi dan memunculkan ide serta cara berpikir baru. 4. Metode pengembangan dan sumber ide inovasi. Metode pengembangan inovasi. Scamper. Salah satu metode pengembangan inovasi adalah visual thinking, atau sering disebut amati, tiru, modifikasi, ATM. Metode Scamper juga digunakan untuk mengembangkan inovasi. Substitute, mengganti komponen, combine, menggabungkan hal-hal, adapt, menemukan nilai lebih dari bidang lain, modify, memodifikasi komponen, put to another use, menemukan fungsi lain, eliminate, mengurangi atau menghilangkan komponen, dan reverse, memutarbalikkan unsur-unsur ide. Sumber ide produk inovasi. Ide inovasi bisa berasal dari berbagai sisi, seperti tren teknologi, teknologi child trend forecasting, kondisi pasar, market forecasting, kebutuhan produk, kualitas, kemasan, inovasi pemasaran, cara menjual, mendistribusikan, promosi, inovasi proses, penciptaan produk, riset pengembangan, inovasi teknikal, desain, pengawasan, dan inovasi administrasi, penyimpanan data, sistem informasi. 5. Tantangan inovasi. Revolusi Industri 4.0 sebagai tantangan. Revolusi Industri 4.0 menuntut transformasi ekonomi komprehensif, di mana bisnis dan usaha harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital dan internet. Ini berarti bisnis yang masih menggunakan teknologi lama perlu beradaptasi untuk menjadi lebih efisien dan produktif. Contohnya adalah transformasi transportasi seperti Gojek yang menghubungkan pengemudi dan konsumen melalui aplikasi berbasis teknologi. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.